الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر باعلمي رضي الله عنه ورضي عن نبيه ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. ومن معاصي البدن والفرار من الزحف وقطيعة الرحم وإيذاء الجار ولو كافرا له أمان أدا ظاهرا. Di antara maksiat badan yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang imbasnya jika dilanggar ini larangan maka Allah akan murka pada dia. Kalau sudah Allah murka, maka Allah buat susah hidupnya, Allah buat gelisah hatinya, sehingga tidak ada faedah banyak harta, tinggi jabatan, karena Allah lah yang maha memberi bahagia dan dia juga yang menjadikan orang itu bersedih. Huwallazi adhaka wa abka. Dalam Al-Quran, huwallazi adhaka wa abka. Hanya dialah Allah yang membuat orang bisa tertawa dan dia juga yang bisa menjadikan orang itu menangis. Artinya Allah mampu memberi kebahagiaan orang yang miskin lagi fakir, tapi juga Allah mampu memberi kesengsaraan bagi orang yang punya segalanya, kaya, jabatan, anak banyak, keluarga harmonis, tapi dibuat sumpek sama Allah, dibuat banyak gelisah, karena Allah yang punya semua itu. Sehingga carilah ridha Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya, yaitu minimal pertama kali dengan berusaha mengenal apa sih yang dilarang oleh Allah itu. Jangan sampai saya termasuk pelakunya. Dan juga dengan mencari ridha Allah itu dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya. Dimulai dengan mempelajari apa saja yang Allah perintahkan dan bagaimana cara-caranya. Mungkin masih ada perintah Allah yang belum saya laksanakan. Ini merupakan ikhtiar hamba untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antara maksiat adalah wal firar minaz zahaf, lari dari peperangan. Ya, berperang ini adalah jihad, termasuk daripada amal yang paling utama. Yang ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Termasuk paling tingginya bentuk jihad itu berperang melawan orang kafir di medan perang. Sehingga hadiah bagi orang yang menang, dia mendapatkan kemenangan dan ghanimah. Hadiah bagi yang kalah, dia dapat syahid. Yang mana syahid itu disebutkan dalam Al-Quran, di antara kemuliaannya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan. Loh, saya nguburkan dia, jangan dibilang mati, kata Allah. Saya angkat dia di atas pundak saya, jangan bilang mati, enggak boleh.
Allah sendiri yang mengatakan, jangan bilang mereka itu yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tapi mereka hidup. Bal ahya, tapi mereka hidup inda rabbihim yurzakun. Hidupnya di sisi Tuhan mereka, yurzakun, masih kasih rizki. Rezekinya tetap lanjut walaupun sudah nggak ada di dunia. Rezekinya tetap lanjut. Sehingga dalam hal ini khusus untuk orang-orang yang mati syahid, dalam hadis inna arwahash syuhada fi hawasidi tuyurin khudrin tasrahu fil jannah. Sesungguhnya arwah-arwah orang yang mati syahid itu berada di tenggorokan, di temboloknya burung-burung hijau yang mereka ini hinggap dari pohon surga ke pohon yang lain. Mereka semua yang meninggal tidak diizinkan masuk surga. Tapi untuk yang mati syahid bisa keluar masuk surga. Keluar masuk surga, padahal surga belum bisa dimasuki. Tapi untuk arwah yang syuhada bisa keluar masuk surga lewat di temboloknya burung-burung surga. Ini merupakan kenikmatan khususiah untuk yang wafat syahid. Tapi tadi, jika suatu ibadah ini besar pahalanya, maka pelanggarannya juga besar. Orang yang hafal Quran besar pahalanya, tapi melupakan Quran dosanya juga besar. Karena imbang, Pak. Orang yang belajar agama besar pahalanya, tapi kalau dia menabrak aturan yang dia pelajari lebih besar dari yang lain. Ya, maksiatnya ulama lebih besar daripada maksiatnya orang awam. Maksiatnya ahli masjid lebih besar daripada maksiatnya yang di diskotik terus. Walaupun istilahnya untuk yang ahli masjid gampang bertobat karena dia tahu caranya. Yang digawe nggak ngerti cara tobat. Nah, di sini penting untuk kita ketahui bahwasanya lari dari peperangan ya itu hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Dengan catatan jikalau musuh tidak lebih dari 2 kali lipat muslim. Ya, muslimnya 1000, yang kafir 2000, nggak boleh lari. Kecuali yang kafir 3000. Nah, baru dibolehkan untuk lari boleh. Ya. Tapi kalau 2000 nggak boleh. Apalagi kalau imbang. Muslim 1000, kafir 1000, nggak boleh lari. Ya. Dulu itu nggak boleh lari walaupun perbandingan 10 kali lipat. Muslim 1000, orang kafir 10.000, nggak boleh lari. Apalagi cuma 9.000, nggak boleh lari. Tapi akhirnya Allah kasih keringanan. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah kasih keringanan untuk kalian dan Allah lihat kalian ini ada lemahnya. Sehingga disebutkan setiap kita ini 1000 itu kalau lawan 2000 lanjut. Ya. Kenapa? Karena mengapa dia lari dari surga? Kok bisa dia lari dari surga? Ini ada surga depan mata kok lari? Harusnya maju terus. Ya. Nah, kecuali tadi ketika lebih dari 2 kali lipat atau dia mundur untuk siasat, memancing musuh agar tambah maju sehingga untuk siasat diserang dari belakang. Ya. Nah, ini untuk peperangan. Ustaz, kalau saya lari dari tawuran, Ustaz, ya enggak apa-apa lari dari tawuran. Ya, saya lari dari tawuran, Ustaz. Saya janji oleh orang, ayo ya, kita duel di belakang kebun situ. Saya tunggu sampean. Terus saya enggak hadir, apakah saya dosa? Tidak. Anda bukan lari dari peperangan. Bukan pengecut, Ustaz, bukan. Kenapa? Justru kalau Anda hadir, Anda datang, kata Nabi, idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maktul finnar. Jika sudah bertemu 2 muslim berjanji masing-masing bawa pedang, bawa parang, sudah niat dari rumah pengen membunuh temannya,
membunuh saudaranya sama Islam. Kata Nabi, kalau terjadi saling serang, maka yang membunuh dan terbunuh di neraka dua-duanya. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil wa ma balul maqtul. Ya Rasulullah, ini yang membunuh, ya wajarlah dia masuk neraka. Terus mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, innahu harisun ala qatli sahibi. Dia juga dari rumah sudah niat pengen bunuh saudaranya. Tapi apesnya dia kena juga. Apesnya dia kena duluan. Satu masuk surga karena perbuatan, satu masuk neraka karena perbuatan, satu masuk neraka karena niat. Dia niat bunuh, cuman apesnya kebunuh duluan. Sama neraka juga. Dari sini beda halnya dengan Anda di tengah jalan dicegat orang. Dicegat orang, dia pengen motor Anda, atau pengen harta Anda, atau pengen nyawa Anda, atau pengen mengganggu perempuan yang ada dengan Anda. Bagaimana hukumnya? Nah, ini ada tafsir. Itu kalau Anda menyerang dia. Ya. Dari seorang dia, Rasulullah, bagaimana kalau ada orang pengen harta saya? Ya. Kemudian saya melawan dia, kata Nabi, kalau engkau terbunuh, engkau syahid. Tapi kalau dia terbunuh, dia di neraka. Sehingga Nabi bersabda, man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela hartanya, dia dirampok, dia melawan, ya, terbunuh dia, fahuwa syahid. Ya. Cuman adabnya, kalau itu yang diminta harta, adabnya istilahnya itu kalau mau pahala yang besar, ya nggak wajib kita lawan, serahkan, karena harta bisa cari lagi. Ya, jadi nggak wajib. Apakah saya wajib nih mati-matian membela harta? Nggak wajib. Oh, cuma lahan parkir nggak perlu. Terus kasih kena aja sudah. Urusan duit, urusan harta tidak sebanding dengan nyawa. Serahkan. Tapi kalau Anda membela diri, membela harta Anda, silahkan. Kalau Anda membunuh dia, dia neraka. Kalau Anda terbunuh, Anda syahid. Ya, apa kalau yang dia minta nyawa? Ini harta, silakan ambil motor. Enggak, saya mau nyawa sampean. Repot ini. Sini motor saya, ini duit sudah tak kasih. ATM, nomor PIN-nya. Enggak, saya mau nyawa sampean. Maka dilihat, kalau yang ini orang kafir, maka kita harus melawan. Kita harus melawan. Tapi kalau yang ini orang mukmin, orang muslim juga, dan dia ahli sholat juga, tapi minta nyawa, ya apa ini? Bingung juga. Dan bukan janjian loh ya. Kalau janjian tadi neraka, ini enggak. Dia nyegat kita. Ya, maka kita ada bela diri. Kita harus membela diri. Tapi adabnya, kalau Anda cari pahala besar, maka tirulah akhlaknya putra Nabi Adam. Siapa? Habil. Habil itu ketika mau dibunuh oleh Qabil, ya, dia mengatakan, yang ini ucapannya diabadikan dalam Al-Qur'an. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabil nar. Kalau engkau, wahai Qabil, mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuh engkau. Silahkan membunuh aku, silahkan. Dan aku ingin engkau masuk neraka dengan membawa dosamu dan dosaku. Maka terbunuhlah Habil. Dalam keadaan Habil ini mata sobro, mati sabar. Apa arti sabar? Enggak ngelawan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya untuk salah satu putra Adam, itu Qabil, dosa semua pembunuh sampai hari kiamat.
Dosa semua pembunuh sampai hari kiamat, Qabil dapat jatah. Karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Di annahu man sanal qatl. Itu dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Nabi SAW. Itulah hati-hati kalau mengawali perbuatan dosa, hati-hati. Ya, digerogot belum ada namanya sumpama sabung ayam. Yang bawa pertama siapa sabung ayam ke gerogot? Itu yang dosanya bertumpuk-tumpuk. Dia meninggal, dosanya masih hidup. Orang yang meninggal dosanya masih, rekening dosanya masih masuk terus. Karena dia yang permulaan bawa. Ini hati-hati. Kalau memang Anda nggak bisa mengawali kebaikan, jangan mengawali keburukan. Ya. Pertama kali yang bikin pengajian di musola atau di masjid siapa di daerah Joni, kemudian ditiru oleh masjid-masjid yang lain, maka dia dapat pahala beruntun. Dia meninggal, pahalanya ngalir terus karena dia yang mengawali. Walaupun nama dia nggak tertulis, nggak ada orang yang kenal nama dia, tapi Allah Maha Tahu. Allah lebih ngerti siapa yang awal. Ya. Sehingga dalam hal ini urusan kalau nyawa yang diambil. Tapi kalau seandainya orang itu pengen perempuan yang sama saya, dia pengen istri saya, pengen putri, pengen saudari, atau ada perempuan yang saya lihat dia sedang digoda, sedang dilecehkan, kata ulama wajib untuk habis-habisan. Nggak boleh sudah saya serahkan aja, oh nggak boleh Pak serahkan. Wajib membela habis-habisan. Walaupun Anda tahu ini nyawa nih. Mereka 5 orang ganggu satu perempuan. Kalau saya sendiri habis saya. Perempuan nggak tahu aja dosa sampean. Dosa sampean. Ustaz, apakah saya cek dulu dia muslim apa enggak? Enggak perlu. Walaupun non muslim wajib Anda bela. Urusan perempuan yang mau dilecehkan wajib bela habis-habisan. Walaupun Anda yakin saya pasti meninggal nih, walaupun. Kenapa? Karena Islam betul-betul meninggikan derajat perempuan. Ya, bahkan disebutkan penyebab perang Bani Mustalik. Ada termasuk peperangan yang Nabi hadir, Ghazwah Bani Mustalik. Bani Mustalik ini salah satu suku Yahudi yang ada di Madinah. Itu gara-garanya di pasar, ada di pasar itu di kampung Yahudi. Ya, beberapa muslim ada yang jualan di situ. Suatu kali ada seorang perempuan muslimah yang dia ini lagi belanja. Tahu-tahu salah seorang Yahudi ini usil. Ya. Itu diikat ujung bajunya itu diikat. Pas dia duduk milih-milih barang diikat. Sekiranya kalau dia berdiri itu tersingkap auratnya. Jadi dia berdiri tersingkap, teriak dia. Ketawa semua yang Yahudi. Muslim lihat ini loh. Ini ganggu muslimah, langsung dibunuh itu yang Yahudi. Walaupun itu pasar penuh Yahudi, bunuh itu Yahudi. Lihat temannya dibunuh, dikeroyok, ini muslim meninggal. Sampai itu kabar kepada Nabi. Kata Nabi, perang. Hanya demi satu orang perempuan. Kata Nabi, perang. Langsung habis satu Bani Mustalik. Penyebabnya apa? Satu muslimah dilecehkan. Ini sekarang ya Allah, banyak kita kabar muslim dilecehkan, diam saja. Ini loh bagaimana Nabi SAW. Nggak mau kalau padahal ini sudah nutup. Dia sudah berusaha nutupin auratnya. Tapi diganggu. Nabi langsung bilang perang. Terjadi Ghazwah Bani Mustalik, perang Bani Mustalik gara-gara ini. Seorang muslimah diganggu. Ya, bayangkan ini betul-betul Islam menghargai seorang perempuan. Maka hendaknya perempuan menghargai dirinya. Jangan berpakaian yang menampakkan aurat. Karena dia dimuliakan. Muslim itu dimuliakan. Jangan sampai dia menghinakan dirinya. Ya.
Nah, itu di dalam hukum lari dari perang. Kemudian di antara maksiat badan qati'atur rahim, memutus rahim. Apa itu rahim? Rahim itu adalah kerabat yang ada hubungan darah. Ya. Anda mungkin lama dulu berteman akrab, tahu-tahu gak berteman gara-gara mungkin sudah pindah kantor, sudah pindah kampung, sehingga itu tidak masalah, gak ada hal masalah, karena itu bukan rahim. Rahim ini kerabat yang ada hubungan darah. Kalau sudah hubungan darah gak ada istilah putus, gak ada. Sehingga orang yang putus rahim bahaya. Disebutkan pahala nyambung rahim itu besar. Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yuwassa fi rizqih wa yatulu fi umrih. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, faliyasil rahimah, hendaknya dia menyambung rahimnya. Tapi tadi orang yang putus rahim berat, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa tuqatti'u arhamakum, kemudian kalian memutus rahim kalian. Ulaika la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dalam surah Muhammad, setelah surah Al-Fatih itu ada surah Muhammad, dijelaskan orang yang memutus silaturahim dilaknat oleh Allah. Berarti ini kata ulama dosa besar, bukan kecil. Memutus silaturahim dosa besar, Pak, bukan kecil. Ya. Rahim ini siapa, Ustaz? Kerabat Anda sampai kakek ketujuh. Artinya sepupu 7 kali itu masih rahim. Kita ini sepupu 2 kali, kadang lupa sudah. Ketemu di jalan gak nyapa, gak ngerti saya sudah sepupu saya. Kakeknya dia itu saudara kakek saya, itu sepupu 2 kali. Ini sampai kakek ketujuh itu masih rahim. Ya, bagaimana dengan yang gak kenal pamannya, gak kenal bebeknya? Sampai-sampai kata Nabi, ya, orang yang dia berzakat pada orang lain sementara familinya ada yang masuk 8 golongan, itu kayak gak zakat. Secara fikih sah, tapi pahala gak ada. Kok bisa-bisanya dia memberi zakat ke orang lain sementara familinya ada yang 8 golongan, itu lebih berhak dapat. Karena ketika Anda sodakoh kepada kerabat, itu pahalanya 2, pahala sodakoh dan pahala silaturahim. Kalau Anda sodakoh kepada orang lain cuma 1, pahala sedekah aja. Karena itulah patokan kebaikan seseorang di sisi Allah bukan royal sama teman, tapi apa? Bagaimana dia dengan keluarganya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Bukan patokan sebaik-baik dia dengan temannya, dengan tetangga, itu betul. Tapi ada yang lebih tinggi, apa itu? Dengan keluarganya. Ya, Nabi mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku daripada kalian. Karena itulah seseorang ketika dia dikatakan oleh anaknya, ayah saya adalah ayah terbaik, istrinya bilang suami terbaik, orang tuanya bilang ini masya Allah anakku anak terbaik, maka yakinlah Anda terbaik di sisi Allah. Tapi kan ada orang itu sama teman royal, sama saudara kayak musuh. Masuk rumah gak pernah salam, langsung masuk kamar. Nanti lama keluar lagi rumah, gak ada salam-salam, wala bicara ngobrol, gak ada. Kaku, dengan family kaku. Kalau sudah nelpon teman berjam-jam ngakak-ngakak. Ya seperti ini bentuk kerasnya hati.
Ya, ini masih dalam satu rumah. Kayak apa kalau dua-duanya berkeluarga? Tambah nggak mau lagi nyapa. Bahkan kadang-kadang ada orang itu sama teman ngutang, oh iya saya utangi, bahkan dikasih. Kalau saudara sulit. Kenapa demikian? Iya saudara jarang bayar. Bukan jarang bayar. Pertama itu termasuk kewajiban Anda. Ketika Anda punya kelebihan harta, zakat sudah beres. Terus ada family yang dia bukan orang males. Dia kerja. Cuman kerjanya tidak selancar Anda. Ya, dia punya tanggungan banyak. Maka ini yang perlu dibantu nih. Jangan nunggu zakat, nanti tahun depan saya mau zakat tuh. Jadi sudah butuh sekarang kok nunggu zakat sampai. Kasih sekarang. Kalau bisa utangin dulu. Biar dia itu tidak mengharap terus utangin. Walaupun hati Anda niat, kalau memang dia nggak mampu, nggak apa-apa. Di hati ya, jangan diucapkan. Biar dia niat bayar. Gitu loh. Ini namanya orang yang baik. Dan silaturahim ini tidak harus mengunjungi, walaupun paling afdol di situ. Bisa telepon atau bikin grup ya, grup keluarga. Di situ Anda tanya ya apa kabarnya ya apa ini. Dan ingat disebutkan oleh Al Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kalau ada orang ya dia punya keponakan, punya saudara, tidak ngerti ilmu dan dia paham, dia ngerti cara wudhu, lihat keponakannya nggak bisa wudhu, diam saja. Lihat keponakannya keluyuran nggak jilbaban, diam saja. Maka ini masuk mutus silaturahim. Walaupun dia tiap lihat keponakannya kasih duit. Ada sangu nak? Nggak ada, ini uang saku. Ini uang saku. Masya Allah, dia baik pada keponakan baik. Pada anaknya sepupu baik dia. Tapi urusan agama dia tidak peduli. Ini di akhirat kumpulnya dengan orang yang mutus silaturahim, bukan nyambung. Hati-hati, perlu diperhatikan. Orang yang kayak gini itu kumpul dengan yang mutus silaturahim, karena dia hanya peduli dengan dunianya, nggak peduli dengan akhiratnya. Ini kan menjerumus kan? Saya disebutkan apa namanya, seseorang itu paling afdolnya disebutkan afdalu ma yusallu bihi rahim, sesuatu untuk nyambung rahim itu adalah apa? Berbagi harta. Berbagi harta. Kalau cuma tanya kabar terus, ya apa kabarnya baik, ya apa anak nggak sekolah, nggak ada duit, oh iya sudah saya doakan. Dan dia kaya, biayai lah. Saya doakan, mobilnya 3 saya doakan. Nggak perlu doa, mereka perlu duit. Anda yang ngirim, yang punya harta banyak. Ya, karena memang maaf, setiap orang tua itu pasti pengen semua anaknya makmur semua. Nggak ada, mustahil orang tua. Ya, yang anak kedua jangan kaya ya, miskin aja ya. Yang pertama tidak mungkin. Tapi kenyataannya tidak semua sesuai dengan keinginan orang tua. Oh, anak pertama seret, yang kedua malah masya Allah cepat, ya, yang ini makmur. Maka orang tuh paling seneng, orang tua itu paling seneng bukan dia dikasih duit, tidak, tapi yang kaya peduli dengan yang fakir, yang alim peduli pada yang jahil, yang sehat merawat yang sakit. Itu orang tua nggak terlalu mengharap Anda ngasih kiriman duitnya. Tapi yang mereka pikirkan kayak apa anak-anak ini akur setelah saya tinggal. Jangan sampai depan saya baik-baikan. Baik-baikan depan saya. Nanti pas saya meninggal kayak apa? Nah, itu yang dikhawatirkan para orang tua. Karena itulah paling afdol itu silaturahim. Kalau memang Anda punya kelebihan harta, dengan harta. Ya, dengan harta. Kalau itu memang jauh, sesekali dikunjungi. Bahkan kenalkan anak-anak itu dengan paman-pamannya.
Ini adiknya Abah, ini kakaknya Abah, kenalkan. Kenapa? Khawatir ketika Anda wafat mereka tidak kenal berapa BB-nya. Berapa pamannya nggak ngerti. Ini musibah. Maaf, zaman sekarang banyak kayak gitu. Ya, apalagi sepupu Anda tidak kenal. Pamannya aja nggak kenal, sepupu. Khususnya maaf yang kesini merantau. Yang sampean mungkin ke Grogot merantau. Nah, itu usahakan ada mereka kenal familinya di kampung Anda. Ajak walaupun setahun sekali. Waktu hari raya kau tuh apakah terserah. Kenalkan, ajak mereka ini sepupu Abah. Ini saudaranya Abah, ini anak-anaknya dia ini. Kenalkan. Kenapa? Karena tadi orang yang berusaha menyambung rohim, walaupun dia keluar duit banyak untuk silaturahim, butuh tiket pesawat, butuh ini, butuh nginep di sana, penginapan, karena nggak mungkin kita menurut keluarga yang sudah banyak anak, repot kamarnya di mana. Nah, butuh biaya, tapi jangan khawatir. Semua harta yang Anda gunakan untuk silaturahim, Allah ganti berlipat-lipat. Allah ganti berlipat-lipat, Pak. Ya, nggak ada ceritanya orang terus bangkrut, nggak ada ceritanya. Waduh, Ustaz, kalau saya terus ke sana, mereka aja nggak pernah ke sini, Ustaz, bangkrut saya. Nggak ada mustahil bangkrut. Justru Anda lebih makmur, Anda lebih banyak. Kenapa? Karena Allah yang sudah menyatakan dari lisan nabinya apa? Yang pengen diluaskan rezekinya. Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Ini loh. Sehingga termasuk dosa besar mutus silaturahim. Tapi tadi ya pusat adab saya. Ini family saya ini tidak pernah nelpon saya. Acuh tak acuh. Kata Nabi, sil man qata'ak. Sambung orang yang mutus silaturahim dengan engkau. Kalau dia nyambung, Anda nyambung itu wajar. Bukan suatu kebaikan. Ya seharusnya sudah. Tapi nilai plus itu ketika mereka acuh tak acuh, Anda samperin. Mereka nganggap Anda bukan siapa-siapa, Anda datengin terus. Ustaz, dia kan kaya, nanti saya dianggap minta duitnya. Udah, itu dari setan. Jadi ada kadang-kadang, "Dah Ustaz, malu saya, dia sudah punya mobil, punya gini. Pas saya bawa anak ke sana, dikira saya minta duit." Itu dari setan, Pak. Bisikan itu dari setan. Caranya apa? Anda bawa oleh-oleh. Agar tidak dikatakan Anda minta ke sana. Bawa oleh-oleh, buah ke apa kan? Jadi orang itu, oh berarti dia datang bukan minta. Memang niat silaturahim. Dan ini Masya Allah akhlak yang dari Nabi. Sil mangkotoak. Sambunglah orang yang mutus silaturahim dengan Anda. Kemudian apa? Wa'ti man haramak. Beri pada orang yang pelit kepada Anda. Ya, wa ahsin ila man asa ilaih. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini yang Nabi ajarkan. Ini yang Nabi ajarkan. Muslim itu ibarat kata pohon mangga. Ya, orang ngasih batu, dia ngasih mangga. Orang lempar batu lagi dikasih mangga lagi. Bukan ngasih batu, bukan. Dia ngelempar batu ke mangga, mangganya ngasih buah. Ini seorang mukmin. Tapi jarang yang kayak gini jarang, Pak, ya. Nah, sehingga kata Nabi apa? La takun imma'ah, jangan jadi imma'ah kata Nabi. Apa itu? Kalau orang baik ya saya baikin. Kalau orang itu jadi saya jahatin juga, itu gak berprinsip ngarannya sampean. Bukan mukmin yang berprinsip. Tapi apa kata Nabi? Watinu anfusaku. Kasih prinsip yang kuat pada dengan apa? Kalau dia baik, saya baikin. Dia nggak baik, maka saya bukan orang jahat. Saya nggak bisa berbuat jahat, biar aja saya maafkan dia. Ini mukmin. Karena dia muamalahnya bukan dengan manusia, dia dengan Allah. Muamalah dia dengan Allah bukan dengan manusia. Terserah manusia mau jahat, tapi saya nggak bisa jahat. Karena tanggung jawabnya di akhirat. Bukan saya bisa jahat. Itu orang mukmin. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian daripada ini yang akan datang insyaallah ya. Sebagai penghuni majelis ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Ya. Assalamualaikum.
sehari-hari kita banyak membangun kecurangan dengan orang-orang di luar daripada kerabat, nanti di luar saudara. Nah, bagaimana kita tentang amar ma'ruf, khususnya mungkin untuk yang membuka aurat. Untuk yang membuka aurat. Iya. Jadi inti daripada jihad itu banyak ya. Jihad itu berjuang di jalan Allah. Ada yang berjuang dengan hartanya. Contoh apa? Ikut andil bangun masjid, bangun pesantren, tempat pendidikan, bangun majelis, ya, ikut andil. Jihad dengan harta. Ada yang jihad dengan tenaga, ikut menjadi panitia. Apakah yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan untuk menegakkan hukum Allah, untuk meninggikan kalimat Allah. Yang paling tinggi korban nyawa. Ini loh. Dan jadi kebanyakan identik dengan ini, jihad perang karena korban nyawa. Dia bukan cuma korban harta, hal yang paling berharga pada dia nyawa. Karena itulah syahid ini nggak sembarangan. Orang yang ikut berperang melawan negara lain, yang di situ ada muslim, meninggalnya nggak syahid. Hati-hati ya. Sumpah nih. Kita perang lawan Malaysia. Malaysia muslim banyak juga. Apakah saya meninggal itu syahid? Tidak. Anda perang dengan muslim, ya apa mau syahid sampai? Syahid ini perang melawan orang kafir. Karena itulah waktu Belanda itu nyerang Surabaya, ya, waktu kembali lagi setelah Jepang kalah. Jepang kan sempat dibom sama Amerika tuh di Hiroshima itu, sehingga menarik pasukan dari Indonesia. Ini kosong nih Indonesia nih. Datang Belanda kedua kali, di antara yang dimampiri Surabaya. Itu masyarakat Surabaya belum berani untuk perang, bukan berani takut, bukan, tapi ini nilainya apa? Nilainya kalau saya meninggal ini syahid apa enggak? Itu yang dipikirkan. Akhirnya apa? Mereka tanya kepada pendiri NU, Yai Hashim Asy'ari. Kata beliau, akhirnya beliau berfatwa, ya, beri fatwa perang melawan penjajah, ya, itu masuk jihad. Langsung Bung Tomo menggerakkan. Jadi nunggu fatwa ulama, nggak sembarangan. Perang itu pasti syahid. Tanya dulu, ini syahid nggak? Karena sekarang ini, maaf, perangnya karena politik. Perangnya karena macam-macam, cari nama harum, cari ini, itu gak syahid, Pak. Ya. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, syahid ini ya apa sih? Berjuang jalan Allah ini kayak apa? Karena sebagian dari kita itu ada yang ikut berperang hanya nyari harta dari musuh. Karena ghanimah kan halal. Kalau Anda memerangin orang kafir, mereka kalah, hartanya itu halal. Dibuat kerja sama dia. Ini kerjanya apa? Kerjanya perang. Ada juga yang perang karena pengen nyari nama harum, biar dikenang sebagai pahlawan. Ini yang mana yang jadi sabilillah ini? Kata Nabi ngasih rumus. Dan ini untuk semua pejuang. Pejuang masjid, pejuang majelis taklim, pejuang pondok, pejuang apapun itu, kalau niatnya ini silahkan. Apa itu? Man jahada litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berjuang dengan tujuan meninggikan agama Allah, maka dia di jalan Allah. Ya, kalau yang masih pengen namanya dikenang, ya tolong ya nama saya tertulis ya sebagai ketua, biar dikenang. Loh selesai Pak, habis pahala. Nggak usah nyari nama harum, nggak usah. Ya, tinggal cari minyak wangi disemprot aja sudah harum nama sampean. Ngapain nyari nama harum? Nah, kalau sudah jihad fisabilillah, maka syahidnya benar. Karena itulah Nabi sabda, rubba qatilin, ya kata Nabi, aksaru syuhadai ummati ashabul furush.
Kebanyakan orang mati syahid umatku yang meninggalnya di kasur. Di kasur, nggak pernah perang, meninggalnya di kasur. Lagi sakit, lagi apa, tapi syahid. Oh, kok bisa Ustaz? Karena dia tiap hari niat. Kapanpun ada panggilan jihad, bismillah saya berangkat. Kamu lagi lihat saya berangkat. Tiap hari dia niat gitu. Meninggal dalam keadaan di kasur, nggak pernah perang, syahid. Karena niat. Walaupun dia tetap dimandikan, tetap dia disolati, ya. Padahal kalau syahid yang di perang itu nggak boleh dimandikan, nggak disolati juga. Tapi ini dimandikan, disolati, tapi dia syahid ya. Ya, ini di situ. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menegur ya? Nah, yaitu pertama, memang nggak bisa langsung negur, ajak mereka ke majelis. Cara paling ampuh untuk Anda menegur tapi enak, menegur tapi mereka nggak tersinggung, gampang. Bawa ke majelis. Kalau Anda yang ngasih nasihat, dia bilang, siapa kamu, bukan ustadz ngasih nasihat. Ajak dia ke masjid, ke majelis, dia ngerti seperti Anda ngerti. Dan itu nasihat yang sangat ampuh. Ya, itu sangat ampuh. Tapi tadi perlu mujahadah, perlu Anda berkorban. WA terus ke saudara, ayo hadir, ayo hadir. Tiap hari WA, padahal ngerti jadwalnya, sudah ngerti. Sabtu subuh pengajian, WA terus tidak apa-apa. Sampai dia bosen, ya sudah. Terpaksa tidak apa-apa, walaupun dia nggak ikhlas. Tidak apa-apa. Nanti ikhlas itu muncul ketika dia sudah ngerti ilmu. Ikhlas itu muncul ketika dia sudah ngerti ilmu. Dan dia akan terima kasih, dia nangis-nangis nanti di akhirat. Karena Anda terus-menerus me-WA dia terus untuk hadir. Sampai dia bosen, akhirnya ikut hadir juga. Ya, itu caranya. Nanti dia akan tahu, oh ini arot yang nggak boleh. Oh ini haram, oh ini wajib, ngerti dia. Ya, dengan seperti itu. Oh iya, tadi ada yang tanya lagi. Sedikit ya Ustaz, tadi yang dikatakan Ustaz, kita sebagai orang mukmin tadi. Kita ini kan Ustaz manusia biasa, bukan malaikat. Tadi kan kalau misalnya kita dipukul, kita diam saja tidak melawan. Nah, kalau kita mau berbicara masalah kesabaran ini, kadang-kadang di antara 100 mungkin satu, mungkin belum tentu ada. Misalnya kalau kita melihat semut pun kalau diinjak kan menggigit, apalagi mungkin kayak ular. Nah, manusia juga begitu Ustaz. Nah, bagaimana kita untuk menahan amarah kalau misal kita dizalimi oleh orang, kalau kita tidak melawannya? Memang semua orang itu kan biasanya pasti membalas lah. Artinya kata Ustaz tadi, kalau orang begini kita tidak usahlah, mungkin seperti anak Nabi Adam kalau tidak salah tadi. Nah, bagaimana kita sebagai manusia yang mungkin orang maklumlah, orang biasa, yang orang bukan namanya manusia kan pasti punya amarah, punya ya begitulah Ustaz, mungkin cara mengendalikannya aja gitu. Nah, kita yang bagaimana gitu. Terima kasih. Iya. Jadi memang pengendalian itu dari diri ya. Nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Pas marah dia senyum. Pas marah dia maafkan. Bisa balas dia, bisa balas, tapi dia sudah apa-apa. Ini orang yang kuat di sisi Allah. Bahkan kata seorang imam, kalau salah Imam Ibn bin Adham, kalau ada orang nempelin pipi kanan saya kasih yang kiri. Oh, kalau kita waduh saat masa kasih yang kiri. Ini saking tingginya ilmunya. Ya, ilmu sabarnya kuat. Pernah beliau tuh ditanya, kapan keadaan yang Anda yang paling senang, paling nikmat? Iya, saya pernah waktu itu. Saya ini naik kapal, mau nyebrang. Pas tidak ada uang, hanya ditempeling sama yang punya kapal. Oh, sudah nggak punya duit berani naik. Itu saya paling senang, itu paling nikmat. Jadi apa? Saya hamba.
Saya merasa hamba waktu di situ. Merasa hamba, Pak, hamba Allah. Ya, banyak dari kita itu merasa Tuhan. Ya, jarang yang merasa hamba. Akhirnya ya sudah, suruh apa? Suruh ngepel, suruh ini mau. Selama di kapal suruh ini, yang penting nyebrang. Ya, nah itu loh. Keadaannya seperti itu. Ya banyak hal-hal yang demikian terjadi pada orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh ya. Nah, cuman tadi semakin tinggi ilmu, maka ilmu itu akan mendorong dia untuk sabar. Orang merasa nggak kuat, tapi dia menikmati. Orang nggak kuat sabar, tapi dia menikmati. Kenapa? Karena dia ngerti. Ya, ini semua marahnya fulan, itu kalau nggak izin Allah nggak mungkin. Nggak mungkin. Fulan mukul saya, kalau nggak izin Allah nggak mungkin bisa mukul. Karena nggak mungkin ada yang bergerak, jangankan orang ya, daun jatuh aja izin Allah itu. Allah nggak izinkan nggak jatuh daun itu. Itu yang diyakini seorang mukmin. Semua alam ini diatur oleh Allah. Sehingga demikian, ketika dia, oh ini teguran dari Allah, oh enak Pak kalau punya ilmu ini. Tapi kita masih belum nyampe ilmu tersebut. Tapi apakah boleh? Boleh, balas. Allah berfirman, wa in ukibtum, kalau kamu disakiti, fa'aqibu, maka balas. Bimitsli ma ukibtum bi, seperti engkau disakiti. Artinya, kalau dia nyentil, ya nyentil juga, jangan nempelin. Ya, Anda diejek, Anda nendang mukul, dia ngejek juga satu. Dia ngejek, Anda mukul dan nendang, ya salah. Balasnya itu yang sesuai. Yang sesuai kadar. Kalau keluar kadar, maka dia dolim. Ya, temen nempeling sekali, Anda nempeling 5 kali, dolim ya ini. Ya, ini namanya dolim. Harus sekali juga. Ya, seperti itu. Ya. Dan semoga Allah memberi kita kesabaran yang besar, dan sabar ini tidak ada batasnya ya. Selama mukmin itu di dunia, pasti ada musibah, pasti ada masalah. Dan tameng paling kuat, perisai paling kukuh adalah kesabaran. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa hitung-hitungan oleh Allah taala. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير وفاكل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.